Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang menjadi seorang indigo berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Menjadi seorang indigo. Indigo memiliki berkah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta sejak lahir, mendapatkan kemampuan lebih dari manusia normal umumnya. Indigo lebih suka mengekspresikan dirinya melalui seni dan sangat suka sekali dengan benda-benda seni. Melalui seni, mereka menuangkan segala imajinya, segala pengetahuannya, segala perasaannya di bidang seni. Kebanyakan melalui misalkan lukisan, pahatan, tulisan, puisi, tarot, keris, candi, musik, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga sangat suka sekali berhubungan dengan alam, karena bagi mereka alam adalah tempat yang terbaik untuk mereka para indigo melepaskan segala lelah penat dan segala rasa yang kurang baik di dalam diri mereka. Dan alamlah yang mengembalikan kekuatan energi positif yang mereka miliki. Begitulah cara mereka para indigo berkomunikasi terhubung dengan alam semesta ini. Indigo tidak suka terikat pada sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang kaku di dunia secara langsung, karena mereka ingin kebebasan dalam diri mereka secara fleksibel, selalu mendayagunakan diri mereka patuh terhadap hati nuraninya mereka sendiri dalam kehidupan yang mereka jalani. Mereka para indigo suka sekali berkumpul dengan sejenis mereka, para indigo yang sefrekuensi dengan diri mereka sendiri, karena itu bisa membuat diri mereka nyaman dan tenang dalam diri mereka, dan mereka saling melindungi satu sama lain. Jika satu terluka, mereka akan membantu satu sama lain menyembuhkannya di satu kumpulannya sefrekuensi. Bahkan dengan indigo lain pun yang tidak satu sefrekuensi pun, kadang mereka juga bisa bertengkar, bahkan menjadi musuh satu sama lainnya. Para indigo suka sekali dengan ketenangan, tidak terlalu suka sekali dengan keramaian. Karena sesuatu yang terlalu bising membuat diri mereka tidak nyaman dan tidak tenang. Sebetulnya kemampuan indigo itu belum sempurna, karena mereka sejak lahir tak bisa memanfaatkan secara maksimal kemampuan mereka yang sesungguhnya, dan butuh bimbingan seorang guru yang tepat untuk bisa mengoptimalkan seluruh kemampuan yang mereka miliki di dalam dirinya masing-masing, atau belajar secara otodidak, belajar sendiri. Tapi biasanya prosesnya lebih susah dan lebih lama. Bisa melihat dan mengetahui, tapi tak bisa apa-apa untuk membantu ketika ada orang yang kesusahan membutuhkan kemampuan mereka para indigo. Itulah yang sering mereka alami. Bagi indigo yang belum bisa mengoptimalkan keseluruhan kemampuan yang mereka miliki di dalam dirinya. Bahkan kadang mereka terjerumus dengan kemampuan mereka sendiri tentang penglihatan yang mereka alami sendiri. Ketakutan yang overdosis membuat mereka menjadi paranoid dengan hal-hal yang mereka lihat, dan mereka sangat mencemaskan di dalam diri mereka. Hingga ada yang memilih untuk ditutuplah atau dipagarilah penglihatan-penglihatan gaib yang mereka dapatkan dan kemampuan yang mereka miliki itu. Padahal itu sebuah karunia dari Allah Sang Maha Pencipta yang memberikannya di dalam dirinya, untuk ketika mereka sudah paham dengan dirinya, maka kemampuan
itulah yang akan membantu mereka untuk menolong siapapun saja di permukaan bumi ini. Indigo ibarat seperti orang yang sudah memiliki tank kendaraan tempur. Dia ada di dalamnya. Dia sudah diberikan kekuatan yang dahsyat berupa rudal, berupa tembak di dalam dirinya, dan dia tinggal mengasahnya, mempelajarinya, menggunakannya dan menjalankannya. Tank kendaraan tempur di dalam dirinya. Sedangkan manusia biasa belum memiliki tank kendaraan tempur. Membuat rudal, membuat tembak terlebih dahulu. Jadi dia manusia biasa harus belajar terlebih dahulu ke seorang guru atau secara otodidak membuat kendaraan tempur tank di dalam dirinya terlebih dahulu. Barulah setelah jadi tanknya, dia harus belajar kembali, belajar lagi untuk menjalankan, menguasai, menggunakan dan menjalankan tank yang sudah jadi di dalam dirinya sendiri. Biasanya ini untuk orang atau manusia biasa yang sedang mencari ilmu. Tugas para indigo. Entah indigo jenis apapun dalam dunia ini, sejak dilahirkan adalah bersama berbagi manfaat kepada semua makhluknya di alam semesta ini. Begitulah anugerah akan datang ketika wadah sudah siap. Itu berlaku bagi manusia biasa. Dan beda lagi, anugerah sudah datang diberikan ketika sejak lahir. Itulah disebut indigo. Indigo itu bukanlah sebuah penyakit, karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu adalah sebuah hal yang tak nampak dalam dirinya, yaitu sebuah kemampuan lain daripada yang lain yang tak dimiliki oleh manusia lainnya. Dan indigo itu bukanlah monster yang harus ditakuti oleh siapapun itu, termasuk orang tua yang memiliki anak indigo. Dan janganlah pernah membenci, karena itu adalah sebuah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sebuah kebesarannya yang ada dalam diri orang yang dipilihnya. Jadi jika kalian adalah orang tuanya, bersyukurlah selalu bahwa Allah Sang Maha Pencipta itu benar-benar maha besar dengan segala tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Indigo juga sebuah kekuatan yang sangat besar, membutuhkan tanggung jawab yang besar untuk membimbingnya. Itulah tugas para orang tua ataupun yang memahami karunia dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Tugas para indigo, entah indigo jenis apapun dalam dunia ini, sejak dilahirkan haruslah selalu bisa membantu dan menolong siapapun di alam semesta ini, termasuk orang-orang yang dicintai ataupun orang-orang yang disayanginya. Indigo pun juga harus melatih mengembangkan dirinya sendiri untuk bisa menguasai anugerah kemampuan-kemampuan yang lebih ada dalam dirinya, sehingga bisa lebih maksimal di dalam dirinya, bisa melalui belajar sendiri otodidak ataupun melalui seorang guru. Tentunya dengan melatih dan mengembangkan dirinya sendiri, tentu bisa membuat dirinya menjadi semakin lebih bermanfaat buat siapapun yang membutuhkannya, terutama orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang disayanginya dan dicintainya. Tentunya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal dalam diri. Sejak lahir bisa didaya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti misal, insting yang tajam membuat rencana-rencana ke depannya yang sudah bisa ditebak sebelumnya bagaimana ke depannya, sehingga akan memudahkan terjadi banyaknya keberhasilan yang didapatkan dan bisa dengan mudahnya mengeliminasi kegagalan-kegagalan dari rencana-rencana yang sudah disusun dengan baik dan tepat ketika rencana itu berjalan di jalan atau di jalurnya. Dan kemampuan melihat itulah yang biasanya sering dibutuhkan oleh pebisnis atau pedagang di dalam menjalankan bisnisnya menjadi sukses. Contoh yang lain adalah melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib
sehingga nantinya indigo akan berhubungan dengan dimensi-dimensi alam yang berbeda. Tentu, dengan kemampuan itu, seorang indigo bisa menolong siapapun yang membutuhkan, seperti kena penyakit karena kiriman gaib jahat atau santet, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Setiap indigo memiliki penglihatan gaib tidaklah selalu sama, jadi jangan dipandang sama rata, karena itu salah besar sekali. Mereka anak indigo ada yang melalui indera penglihatan untuk melihat makhluk gaib, tapi ada juga yang memiliki dan menggunakan indera-indera lain yang dimilikinya untuk melihat gaib, seperti misal indera penciuman, indera pendengaran, dan indera-indera lainnya. Jadi indigo tidaklah selalu sama dalam melihat gaib. Ada yang bisa berkomunikasi dengan indera-indera yang dimiliki dan ada juga yang tidak bisa berkomunikasi, hanya bisa mendengarkan atau hanya bisa merasakannya saja. Tapi ada juga indigo yang memiliki semuanya kemampuan-kemampuan itu di dalam dirinya sendiri. Tapi sangatlah jarang sekali ditemukan indigo jenis seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan jenis indigo yang memiliki semua kemampuan yang lengkap itu ada. Indigo dalam memiliki kemampuan juga tidaklah sama dalam mengaplikasikan kemampuannya. Dan semakin sering melatih diri, tentu indigo akan semakin lebih baik kemampuannya, walaupun sudah diberi karunia sejak lahir. Tapi jika tidak digunakan hanya sebatas samar atau tahu saja bahwa makhluk gaib itu ada, tapi tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang lain, seperti misalkan memindahkan makhluk gaib itu atau berkomunikasi dengan makhluk gaib itu, atau hal-hal lainnya yang tentunya jika dikembangkan, indigo akan sangat mudah sekali dalam mengaplikasikan secara optimal kemampuannya itu di dalam dirinya sendiri. Setiap indigo juga berbeda-beda tingkat kemampuannya dan keilmuannya, sehingga tidaklah sama satu sama lain di dalam prakteknya. Mereka biasanya memiliki cara-cara tersendiri atau cara-cara khusus, dan setiap indigo tidaklah sama dalam menangani sesuatu yang bersangkut paut dengan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk misalkan makhluk gaib, tergantung kemampuan dan tingkat keilmuan yang dimilikinya di dalam dirinya sendiri. Tentu indigo yang sudah benar-benar sudah bisa mendayagunakan kemampuannya secara maksimal, memang sejak kecil sudah pasti sangatlah sengsara hidupnya. Banyak sekali menerima ujian-ujian, cobaan-cobaan yang berat yang selalu datang mendera terus-menerus, bahkan kehilangan orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya. Tapi ketika dewasa nantinya ada perubahan besar sekali di dalam hidupnya. Banyak yang menjadi orang sukses dan kaya secara finansial dan secara rohani. Dia indigo memiliki kemampuan spiritual dan kebatinan yang sangatlah mumpuni. Tapi ada juga banyak indigo-indigo yang gagal mendayagunakan kemampuannya secara optimal di dalam dirinya, bahkan lari dari kenyataan bahwa dirinya memiliki anugerah kemampuan yang lebih di dalam dirinya sendiri, bahkan tidak mengakui, tidak percaya anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta, serasa masa bodoh dengan dirinya. Bahkan yang lebih ekstrim ada juga oknum indigo itu pun malah lari dan berkoalisi, bersekutu dengan gaib-gaib jahat, lebih memilih jalan kegelapan daripada jalan terang. Orang yang bukan indigo tentu selamanya tidak akan pernah bisa mengerti dan susah memahami anak indigo. Tapi anak indigo lebih sangat memahami dan sangat mengerti tentang orang yang tidak mengerti tentang dirinya. Bahkan mereka mau menderita dalam masalahnya sendiri demi menolong orang yang tidak memahami dan mengerti tentang mereka anak indigo itu sendiri.
Mereka anak indigo suka menyendiri, suka sekali menikmati kehidupannya sendiri. Apapun permasalahan mereka yang dapatkan dan alami, dan mereka tahu akan jawab dari semua masalah itu nantinya. Mereka sangat yakin dan sangatlah yakin tentang kehidupan ini. Mereka sangatlah luar biasa kuat di dalam deritanya demi membantu siapapun, karena mereka pada dasarnya tahu sebuah kebaikan-kebaikan yang ditebar akan berbalik membantu masalah-masalah yang dialami anak indigo itu sendiri di dalam kehidupannya. Begitulah jika mereka anak indigo sudah dan telah mencapai kedewasaan di dalam kesadaran spiritualnya di dalam diri mereka sendiri, karena mereka yakin sekali dan percaya bahwa kekuatan Allah Sang Maha Pencipta selalu melingkupi ada di dalam diri mereka sendiri dan di dalam kebaikan yang mereka lakukan itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Begitulah kehidupan yang sangatlah unik tentang seorang anak indigo, dan beraneka ragam semua pilihan ada di tangan masing-masing pelaku kehidupan. Baik dan buruk adalah pilihan masing-masing. Tentu ada segala konsekuensi apapun itu yang akan selalu didapatkan sendiri hasilnya dalam diri mereka masing-masing nantinya, baik di dunia dan akhirat. Jadi berjayalah selalu dalam kebaikan di jalan kebenaran. Tentu hasil yang pasti didapatkan adalah kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, dan kemuliaan dalam hidup nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Salam indigo lover. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang menjadi seorang indigo. Semoga bermanfaat buat semuanya siapapun saja, amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.